Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ya, walaupun ada gangguan teknis tadi, tapi tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita. Karena sukacita dari Tuhan sudah melimpah ya dalam hidup kita karena kebaikannya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu, buat damai sejahteramu yang terus melimpah dalam kehidupan kami yang berasal dari dalam kami. Keluar Tuhan mengalir Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini berkumpul bersama-sama. Kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan, kami mau gunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk kami beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini kebaikan Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersuka cita merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tidak terukur besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan, kita akan memuji Dia pagi hari ini. Mari bersama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kusemi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu
bersama kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama katakan, kasih setiamu besar selamanya. Saudara-saudara buat Tuhan kita, haleluya, sukacita Tuhan itu kekuatan kita, amin, amin. Mari bersukacita karena kebaikan Tuhan, haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan akan melimpah, melimpah, amin, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin, haleluya. Biar dari dalam kita mengalir sukacita Tuhan. Tidak peduli apa situasi kita, keadaan kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Amin, haleluya. Mari bersama katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari sekali lagi katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Sukacitamu kekuatan kami Tuhan. Haleluya, saudara-saudara buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun situasi kita hari ini, percaya satu hal. Kita punya Bapa yang baik yang sangat mengasihi kita, yang selalu ada menyertai hidup kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
tak pernah tinggalkan. Kami aman bersamamu, hanya dekat Allah saja. Tenang ya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, Kau ada, Kau nyata, kasih-Mu tersedia, kasih-Mu ajaib Tuhan, Kau tunjukkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selalu menepati janji-Mu. Kau tak pernah ingkar janji ya Tuhan. Engkau setia dalam setiap perkataanmu. Kau Allah yang dapat dipercaya. Hati kami tenang ya Tuhan. Mata kami memandang-Mu saja ya Tuhan. Sungguh kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang setia. Karena itu nyatakan isi hatimu. Beritahu kepada kami apa yang menjadi kerinduan-Mu. Supaya kami tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Bicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya mau bicara tentang ketika Tuhan menangis. Ya,
ketika Tuhan menangis. Satu kali saya lihat sebuah cuplikan acara. Saya buka di Facebook, kemudian muncul ada satu tayangan TikTok begitu. Diceritakan ada seorang bapak, kemudian dalam acara itu dia akan dipertemukan dengan salah seorang putranya. Ya, tampak sekali di wajah bapak itu raut wajah kesedihan, penyesalan gitu. Itu tidak bisa dia sembunyikan. Kenapa? Karena anak putranya yang akan datang kepada dia itu telah memutuskan untuk menjadi seorang transgender, waria. Jadi waktu anaknya masuk dia sangat menunjukkan rasa kesedihan yang sangat mendalam. Waktu berhadapan dengan anaknya dia berkata, "Why? Kenapa?" Gitu. Anaknya bilang, "Ayah, itu bukan salahmu. Ini keputusanku." Tapi sebagai seorang bapak ada rasa sedih yang dia tidak bisa ungkapkan, tapi itu nampak sekali di wajahnya. Nah, kemudian waktu saya lihat kisah itu, saya ingat Bapak Ibu bahwa Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dan berkata, kalau engkau memanggil Bapamu di surga, memanggil Tuhan, panggillah dia Bapa. Betul? Alkitab berkata, Paulus berkali-kali oleh Roh Tuhan kita bisa memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Nah, tentu sebagai seorang Bapa Tuhan ingin berbangga atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia ingin kalau bisa menangis sebagai air mata kebanggaan, bukan tangisan kesedihan. Tapi tidak bisa dipungkiri, saya percaya Tuhan punya perasaan yang sama seperti Bapa tadi, ya. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Tuhan juga bisa merasakan kesedihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menangis di dalam perjanjian lama, Yeremia berkali-kali mengungkapkan secara mendalam hati Tuhan yang sedih ketika Tuhan menangis. Ya, kitab Yeremia ini penuh dengan emosi-emosi yang diungkapkan. Beberapa di antaranya Yeremia kemudian mengungkapkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya Israel. Salah satu ayat saya kutip di dalam Yeremia 14 ayat yang ke-17. Demikian Tuhan mengungkapkannya lewat Nabi Yeremia. Tuhan berkata, katakanlah perkataan ini kepada mereka, kepada umat Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasih. Tuhan berkata, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Ya, kalau Tuhan menangis bukan berarti tangisan air mata ketidakberdayaan, air mata keputusasaan. Tapi air mata Tuhan itu air mata kesedihan karena melihat umatnya mengalami penderitaan, mengalami kesusahan akibat keputusan yang mereka buat, menolak kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat mereka, menolak untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan bersedih atas hal itu. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18 pemazmur berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dapatkah kita memahami Bapak Ibu bahwa bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan seseorang yang patah hati dan kita tidak merasakan hatinya? Kita pasti punya rasa iba, rasa duka yang sama ketika kita mendekat kepada seseorang untuk memberikan kata-kata kekuatan. Nah, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya percaya ketika Tuhan itu menangis, itu bukan air mata ketidakberdayaan. Ya, air mata itu adalah air mata belas kasihan. Air mata mengungkapkan kesedihan hati Tuhan ketika melihat anak-anak Tuhan harus mengalami aniaya, penderitaan, kesusahan. Akibat apa? Akibat mereka menolak Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah peristiwa. Bagaimana Yesus menangis.
Yesus menangis bukan atas apa yang akan dia alami. Yesus tidak menangisi dirinya sendiri. Dia tidak menangisi apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Enggak, ya. Berbeda dengan kita, kalau kita menangis karena diri kita menangis karena keadaan kita menangis karena keterpurukan kita menangis karena situasi yang kita alami. Berfokus semua tangisan air mata kita atas apa yang kita alami. Tapi Yesus tidak menangisi dirinya. Dia tidak menangisi keadaannya. Dia sedang menangisi umatnya yang telah menolak kesempatan di mana mereka seharusnya tidak perlu mengalami kehancuran. Tidak perlu mengalami penderitaan. Tapi mereka menolak kesempatan itu. Penolakan kepada Tuhan itu membuat hati Tuhan sedih. Dan Yesus menangis akan hal itu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Injil Lukas pasal 19. Latar belakang Injil Lukas pasal 19 ini adalah salah satu kisah adalah di mana Yesus berjalan masuk ke Yerusalem. Kemudian dia dielu-elukan dan orang berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Itu seruan yang disampaikan kepada Mesias. Kata Hosana itu punya arti gini, selamatkanlah kami. Ya, jadi mereka sedang berseru, selamatkanlah kami sebab engkau Mesias. Bapak Ibu pasti dengar cerita ini. Yesus menunggangi seekor keledai muda masuk ke Yerusalem, orang menggelarkan kain, orang pakai daun palem melambai-lambai dan berseru-seru mengeluh-elukan Tuhan. Kalau kita baca di kisah-kisah sebelumnya, berkali-kali Yesus berkata begini, Yesus melarang murid-muridnya, Yesus melarang orang-orang yang mengalami mujizat untuk menceritakan tentang dia. Jangan beritahukan kepada orang lain. Satu kali Petrus berkata, engkau Mesias. Ya, lalu Tuhan berkata, bukan engkau yang menyampaikan hal itu, tapi Bapa di surga memberitahukannya kepadamu. Tolong jangan beritahu orang lain. Yesus selalu berkata ini, jangan beritahu orang lain, jangan beritahu orang lain, sebab Tuhan telah menentukan satu hari di mana Dia akan menyatakan dirinya bahwa Dia Mesias. Tahukah Bapak Ibu, hari itu perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem menunggang seekor keledai muda. Itulah hari yang Tuhan tetapkan untuk kemudian Dia menyatakan begini, akulah Mesias bagi kalian. Akulah juru selamat bagi kalian. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat nubuatan ini orang Israel sudah tahu. Kepala-kepala Yahudi, kepala-kepala orang-orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala tahu akan hal ini. Nubuatan di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9 itu bicara tentang Mesias. Perhatikan ini baik-baik. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yesus masuk ke Yerusalem, naik seekor keledai muda. Orang kemudian menyambut Yesus, mereka bersorak-sorai ya menyambut Yesus bahwa Yesus selamatkanlah kami. Gitu. Lalu kemudian imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mereka berkata, suruhlah orang-orang ini diam. Bapak Ibu, bukannya mereka melihat sebuah penggenapan, tapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Yang hari itu Yesus dengan sengaja mengizinkan orang-orang mengeluh-elukan dia. Yang selama ini dia berkata jangan beritahukan, jangan beritahukan. Tapi Yesus mengizinkan karena itu hari yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk kemudian Yesus menyatakan dirinya, akulah Mesias. Tapi orang-orang di Yerusalem menolak dia. Nah Bapak Ibu, saya mau supaya Bapak Ibu memperhatikan apa yang kemudian Yesus ungkapkan. Ya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44.
Inilah peristiwa yang terjadi dan ini akan menjadi perenungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu perhatikan Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem. Ya, ingat dia naik keledai masuk ke Yerusalem, dielu-elukan dan orang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan waktu Yesus mendekati kota itu dan dia melihat kota itu, Alkitab mencatat, Injil Lukas mencatat, Yesus menangisinya dan berkata, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat, waktu, bila mana Allah melawat engkau. Bapak Ibu, waktu Yesus mendekati Yerusalem, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia mengetahui apa yang akan terjadi atas Yerusalem dan atas penduduknya. Karena apa? Karena mereka menolak dia. Karena mereka mengabaikan kesempatan yang besar yang Tuhan mau berikan kepada orang Israel. Sebenarnya Tuhan mau memberikan damai sejahtera, bukan kehancuran. Tapi mereka memilih bukan damai, mereka memilih pedang. Tahun 70 kemudian Kaisar Nero menghancurkan Yerusalem dan membunuh begitu banyak penduduknya. Dan bait Allah itu dihancurkan. Yesus telah melihat sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan yang akan terjadi karena mereka menolak Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin kita bersama-sama belajar. Ya, satu hal yang membuat Yesus menangis adalah ketika umatnya menolak dia. Menolak kesempatan yang Yesus beri buat umatnya untuk meluputkan mereka dari kehancuran dan memberikan kepada mereka sebuah kehidupan dalam damai sejahtera. Tapi mereka menolak. Nah, Bapak Ibu, perhatikan apa yang saya kasih warna yang berbeda. Yesus berkata begini, wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau tahu apa yang paling penting dalam hidupmu. Tuhan datang dalam hidupmu. Tuhan mengunjungimu. Tuhan mau memberikan damai sejahtera. Tuhan sedang menyatakan dirinya kepadamu pada hari ini. Kata pada hari ini itu kata penting di surga. Kata pada hari ini adalah kata yang penting di dalam Alkitab. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa kata hari ini. Ada banyak tapi saya nggak bisa tuliskan. Tapi saya mau tunjukkan di perjanjian lama. Nanti kemudian kita akan lihat di perjanjian baru. Perhatikanlah apa yang dituliskan oleh Alkitab. Di dalam perjanjian lama Tuhan berbicara kepada Musa. Perhatikan Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, supaya apa? Baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Perhatikan apa yang Tuhan beritahu kita, bicarakan kepada kita pada hari ini. Oke, coba lihat
Ulangan 28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, supaya segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu pada hari ini. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu, Yesus berkata gini, wahai, betapa baiknya kalau hari ini engkau mengerti apa yang kau perlukan untuk damai sejahteramu pada hari ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, perhatikan hari inimu. Perhatikan hari inimu. Sebab itu waktu yang Tuhan tentukan buat kita untuk mengambil kesempatan mengalami semua yang terbaik yang Tuhan sodorkan buat kita. Sebab kalau kita menolak hari ini, Bapak Ibu coba perhatikan, kalau kita menolak hari ini, Tuhan bilang begini, akan datang hari yang lain. Tapi hari itu bukanlah hari di mana Tuhan melawat kita. Tapi hari di mana kita kemudian mengalami berbagai macam kesulitan, kesusahan, bahkan menuju kepada kehancuran. Karena apa? Karena pada hari ini kita mengabaikan, kita menolak kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu, perhatikan hari inimu. Sebab itu hari di mana Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk mengalami semua yang baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara mengabaikan hari ini di mana Tuhan datang dalam hidupmu, melawat engkau, maka kita akan melihat akan datang hari yang lain di mana kehancuran, kesusahan, penderitaan itu akan datang menggantikan lawatan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah melewatkan hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan kita adalah hari ini. Makanya lawatan Tuhan itu datang hari ini. Kenapa? Karena hari esok belum tentu akan jadi hari ininya kita. Betul? Hari esok belum tentu akan menjadi hari ininya buat kita. Hari lusa, minggu depan akankah menjadi hari ininya kita? Nanti kurang lebih sekitar 10:30 atau jam 11 saya akan memakamkan salah satu anak remaja kita yang meninggal di usia 16 tahun. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Tahukah dia bahwa beberapa Sabtu yang lalu adalah hari terakhir dia beribadah di tempat ini? Tahukah dia bahwa hari Jumat yang lalu adalah hari terakhir dia di bumi ini? Tahukah orang tuanya bahwa di usia 16 tahun anaknya akan berpulang? Banyak yang kita tidak tahu. Saya ingin mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan bicara kepada kita pada hari ini, itu kesempatan buat kita. Jangan pikir masih ada hari esok. Ya, saya percaya masih ada hari esok, masih ada minggu esok, masih ada bulan esok, masih ada tahun esok. Tapi pertanyaannya, akankah hari itu menjadi hari ini buat kita? Betul? Israel menolak Tuhan yang menyatakan dirinya pada hari ini. Kau tidak tahu bahwa kau butuh aku. Pada hari ini aku datang sebagai Mesias. Tapi kau menolak. Penolakanmu kemudian berakhir pada kehancuran. Bapak Ibu, perhatikan hari
inimu. Kita itu selalu hidup di hari ini. Tidak pernah hidup di hari esok. Karena hari esok akan menjadi hari ininya kita. Kalau masih ada kesempatan. Betul enggak Bapak Ibu? Itu sebabnya Tuhan selalu bicara tentang pada hari ini. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini, semua yang aku sampaikan kepadamu, jika engkau lakukan dengan setia, maka engkau akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, engkau melakukannya, engkau melakukan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya lanjut umurmu, berbahagia anak-anakmu pada hari ini. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang merasa umur kita masih panjang. Padahal kita nggak tahu hari esok bisa jadi hari ini enggak. Hari lusa masih bisa jadi hari ini enggak. Apapun bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan ini ibadah terakhir kita di tahun ini. Lalu besok kita tutup usia atau hari Sabtu depan kita tutup usia, siapa yang tahu. Tapi betapa malangnya kalau hari ini kemudian kita menolak Dia yang berbicara kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai hari ini kita menolak dan mengabaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Setiap kali kita bangun tidur menjadi hari ini buat kita. Dan pada hari ini, itu hari yang penting buat Tuhan. Untuk kemudian datang kepada saudara, bicara kepada saudara, melawat saudara, menyelamatkan saudara. Melepaskan saudara dari berbagai macam keruwetan kehidupan akibat keputusan-keputusan yang salah di waktu-waktu yang sebelumnya. Jangan sampai pada hari ini kita menolak dan mengabaikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kemudian keputusan kita membawa kita kepada kehidupan tanpa damai sejahtera dan kemudian tidak mengalami pertolongan Tuhan. Dan lalu kita menyalahkan Tuhan seringkali. Padahal Tuhan sudah bicara kepada kita pada hari ini. Seandainya kau tahu apa yang paling penting dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya mau sodorkan dua hal buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bersedih. Tuhan menangis atas apa yang kita alami, atas hidup kita. Jika kita salah menggunakan hari ini kita dengan apa? Yang pertama, kalau kita salah menggunakan hari ini kita dengan kita masih tidak tahu apa yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Perhatikan ayat 41. Dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya, sungguh baik kalau kita pada hari ini kita tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Tuhan sedih, Tuhan menangis. Kalau sampai hari ini kita masih tidak tahu apa yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kita mengalami hidup yang limpah dengan damai sejahtera. Apa yang kita perlu hari ini Bapak Ibu? Tidak ada yang lain. Kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Tapi lihatlah, banyak kali kita teralihkan fokus kita. Ya, kita mencoba membuat hidup kita merasa damai dan kita mengejarnya dari dunia. Kita pikir kekayaan bisa bikin hidup kita tenang. Kita pikir posisi, jabatan, pendidikan, karir, apapun di luar Yesus. Kita kejar itu karena kita pikir itu bisa membuat kita senang. Yesus bilang, aku sedih karena kamu tidak tahu bahwa kau perlu aku. Tuhan itu sumber damai sejahtera. Amin. Alkitab berkata Allah sumber damai sejahtera. Dia sumbernya tapi kita coba cari dari dunia. Kita coba dapatkan dari orang lain. Kita sudah teralihkan.
Bapak Ibu, pada hari ini yang kita perlu dalam hidup kita perlu Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera. Tahukah Bapak Ibu, ada begitu banyak kita kemudian terjebak pada pencarian dan pengejaran yang salah dalam hidup kita. Kita menghabiskan waktu, energi, pikiran kita untuk mencari dan mendapatkan damai sejahtera, tapi dari sumber yang lain. Wow, kita butuh damai sejahtera Tuhan. Yesus bilang gini, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kabar baiknya buat Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus tinggalkan dunia ini, dia bilang sama murid-muridnya, damai sejahteraku aku tinggalkan kepadamu. Bapak Ibu tahu damai sejahtera Tuhan? Damai sejahtera yang membuat kita tetap tenang bahkan di tengah badai. Ingat Yesus tidur di buritan kapal sementara badai membuat murid-muridnya panik. Yesus tidur dengan tenang. Damai sejahtera Tuhan itu meneduhkan kita. Damai sejahtera Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Sebab dia adalah Raja Damai. Dan Raja Damai itu berdiam dalam diri kita. Waktu murid-murid ngerti, Bapak Ibu ingat, Petrus di penjara. Dan besok mau diadili. Dan kemudian Herodes berharap Petrus akan dipenggal seperti Yakobus. Karena pemenggalan kepala Yakobus membuat orang-orang Yahudi senang. Dan dia mencoba mengambil hati semua orang-orang Yahudi. Dengan berharap nanti kemudian Petrus akan aku penggal juga. Bapak Ibu, Alkitab mencatat dikawal dengan 4 barisan pengawal. Petrus tidur dengan tenang. Damai sejahtera Tuhan. Masalah boleh terjadi apapun. Kalau kita punya damai sejahtera Tuhan, kita tetap tenang. Pada hari ini, Tuhan menawarkan kepada kita. Seandainya kau tahu apa yang kau perlu. Kita kadang-kadang tidak ngerti apa sih yang menjadi pengajaran kita di dunia ini. Apa sih yang sedang kita cari di dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan mau bilang gini. Kalau kau tahu apa yang paling penting dalam hidupmu, kau akan hidup dalam damai sejahtera. Yang kita perlukan adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap kita kemudian benar-benar mengerti apa yang terbaik yang Tuhan sedang sodorkan kepada kita. Yang kedua, Tuhan sedih, Tuhan menangis ketika kita tidak sungguh-sungguh menantikan Dia. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini, beberapa ayat saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Di ayat 44 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mereka akan menghancurkan engkau bersama seluruh pendudukmu dan tidak satu bata pun akan mereka biarkan tinggal tersusun pada tempatnya sebab engkau tidak memperhatikan saat ketika Allah datang untuk menyelamatkan engkau. Yesus menangis dan dia berkata, kau tidak memperhatikan waktu ketika Tuhan datang melawat engkau. Hari itu adalah hari yang telah ditentukan oleh Tuhan. Di mana dia datang menggenapi nubuatan Zakaria tadi. Bahwa inilah Mesias, inilah Rajamu yang datang menunggang keledai muda. Tapi Yesus melihat gini, mereka menolak aku. Mereka tidak tahu. Karena mereka tidak menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat. Kita tidak sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mengerti waktu kapan Tuhan sedang melawat kita. Karena fokus kita bukan Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan prioritas kita.
Tuhan bukan menjadi pengejaran kita. Makanya kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Dan saudara tahu apa akibatnya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, saudara akan kehilangan momen lawatan Tuhan. Karena saudara tidak konsen ke sana, saudara fokus ke sana. Kehadiran Tuhan bukan prioritas bagi kita. Itu sebabnya kita tidak menantikan Tuhan. Dan sebagai akibatnya, kita nggak sadar bahwa Tuhan telah melawat kita. Tuhan telah mencoba menolong kita dengan caranya. Tapi karena kita punya konsentrasi pada rencana kita, pada diri kita, kita fokus pada apa yang ada pada kita. Wow. Pengenalan kita yang dangkal membuat kita nggak tahu kapan waktu Tuhan datang melawat kita. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Nggak ada waktu untuk kenali hati Tuhan. Nggak ada waktu untuk mengenali suaranya, kehendaknya. Nggak ada waktu untuk bangun hubungan yang erat, intim, dalam dengan Tuhan. Sehingga kita nggak ngerti bahwa pada hari ini Tuhan sedang melawat kita. Apa jadinya kalau kita melewatkan hari kunjungan Tuhan? Ya, untuk kemudian di mana kita bisa menemukan damai sejahteranya. Apa jadinya? Akan datang hari yang lain. Di mana kemudian kita akan menjumpai kehancuran, kesusahan, penderitaan, kesulitan. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah siap menolong kita. Tapi kita nggak tahu, kita nggak memperhatikan. Berarti fokus kita bukan kepada Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Saya ingat waktu saya jatuh cinta pertama dengan Tuhan. Wow, saya menanti-nantikan hari-hari ibadah. Senang banget. Ya, kapan ibadah, kapan lagi ya hari Minggu ya. Kapan ada doa malam, kapan. Berjalannya dengan waktu gak ada lagi kapan-kapannya. Kemudian iblis membawa kita teralihkan kepada fokus yang lain. Sehingga pada hari ini waktu Tuhan melawat kita, kita tidak tahu. Karena kita tidak memperhatikan hal itu. Kehadiran Tuhan kemudian tidak menjadi lagi penting buat kita. Bapak Ibu, kalau pada hari ini kita mengabaikan dan menolak kesempatan yang datang dalam hidup kita, maka akan datang hari yang lain. Di mana Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami banyak kesulitan. Mari Bapak Ibu fokuslah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan telah merancang satu hari bagi setiap orang, di mana orang itu harus menghadapi keputusan untuk menerima atau menolak Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu, sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus melewati Yeriko. Di situ dia bertemu dengan yang namanya Sakeus. Nanti di pasal 9, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 19 ayat 5 dan 6. Lalu lanjut ayat 9 sampai 10. Tadi kita baca Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Nah, beberapa kisah terlewati. Nah, saya mau kita naik ke atas. Sebelum Yesus menangis akan hal itu. Karena penolakan kepada dirinya. Menolak kesempatan yang datang yang Tuhan berikan kepada Israel. Tapi mereka menolak dan mereka menghadapi kehancuran. Bapak Ibu, ada satu peristiwa sebelum itu. Saya bacakan aja di dalam Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab apa? Halo? Sebab apa? Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengundang dirinya sendiri. Dia telah menentukan hari ini. Sakeus, hari ini aku harus numpang di rumahmu. Karena hari ini adalah hari penyelamatanmu.
Karena hari ini adalah hari di mana kau mengalami damai sejahtera yang sejati. Karena hari ini kau akan mengalami kemenangan. Hari ini waktunya aku melawat engkau. Tapi bisa enggak Sakius menolak? Oh Tuhan, aku cuma pengen tahu siapa Tuhan. Karena itu tujuan awalnya. Aku pengen tahu Yesus itu seperti apa. Lalu dia naik pohon karena enggak bisa lihat dari darat kan, karena dia pendek. Dia cuma pengen tahu, enggak Tuhan, aku cuma pengen lihat wajahmu aja. Aku udah lihat wajahmu, sudahlah. Enggak. Yesus bilang, dia telah menetapkan 1 hari. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera enggak melewatkan kesempatan ini. Enggak melewatkan hari ini. Dia ambil kesempatan itu dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat apa yang Yesus katakan di ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saya mau tanya, Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan. Kapan itu? Kapan? Hari ini. Karena Tuhan tahu, bisa jadi hari esok bukan jadi hari ininya kita. Bisa jadi hari Sabtu depan bukan jadi hari ininya kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya apa yang harus saya buat? Simple. Ibrani 3:15 mengingatkan kembali kepada setiap orang percaya. Tetapi apabila pernah dikatakan, Tuhan pernah ngomong dulu. Dan hari ini penulis Ibrani ingatkan lagi. Dulu Tuhan sudah ngomong. Dan dia terus ngomong. Dan hari ini Tuhan mau ngomong kepada kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Apa? Jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hatimu. Selagi masih disebut hari ini, Alkitab berkata. Selagi masih disebut hari ini, marilah kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Marilah kita saling menasehati, saling mengingatkan. Yuk, selagi masih hari ini, sungguh-sungguh sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Pada hari ini adalah kata penting yang ditulis dicatat oleh Alkitab. Yesus selalu konsentrasi sama hari ini. Karena hari ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat Bapak, Ibu, Saudara. Kesempatan apa? Saya nggak tahu. Apa yang Tuhan sedang kasih kesempatan buat Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kesempatan untuk memperbaiki hubungan pasangan kita. Suami dengan istri, mungkin kesempatan untuk memperbaiki karakter kita. Mungkin kesempatan untuk kemudian berpegang kembali pada komitmen yang kita sudah buat dan yang kita sudah niat mau tinggalkan. Mungkin itu. Kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Mungkin kesempatan untuk menepati janji yang pernah kita ucapkan. Atau kesempatan untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang buruk. Yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Dan kesempatan itu pada hari ini. Jangan keraskan hatimu. Mungkin kesempatan untuk bertekun kembali dalam merenungkan firman Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, kembali pada panggilan semula, kembali kepada kasih mula-mula.
Karena mungkin kita sudah meninggalkan kasih mula-mula kita. Kesibukan telah menarik kita dari kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekarang ya sekedarnya saja dengan Tuhan. Hari ini jika engkau mendengar suaranya, kau mengerti apa yang kau paling butuhkan dalam hidupmu. Saya minta kepada Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan kesempatan itu. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Ketika hari itu tiba, ketika seseorang menolak untuk terakhir kalinya kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk berdamai dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus menangis karena dia dapat melihat konsekuensi mahal dari penolakan itu. Sekali lagi. Ketika hari itu yang kemudian menjadi hari ini kita, saya nggak tahu apakah hari itu adalah hari ini atau hari esok kemudian menjadi hari ininya kita, saya nggak tahu. Tapi ketika hari itu tiba, ketika seseorang menolak untuk terakhir kalinya kesempatan yang Tuhan beri kepada mereka untuk berdamai dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan, kesempatan untuk menepati janji-janji kita, komitmen kita. Kalau kesempatan terakhir itu sudah datang dan kita menolaknya. Yesus menangis. Dia menangis bukan karena dia tidak mampu tolong saudara, bukan. Dia menangis karena dia tahu konsekuensi yang sangat mahal yang akan kita tanggung akibat penolakan itu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, perhatikan hari inimu. Karena itu kesempatan buat kita untuk kemudian mengalami semua yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena hari ini Tuhan sedang melawat kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menghampiri Tuhan dan berdoa. Mari teduhkan hati kita untuk kemudian merenungkan sejenak. Yesus meratap dan dia berkata, wahai betapa baiknya jika engkau tahu pada hari ini apa yang paling penting kau butuhkan. Tidak ada hal yang lebih penting di seluruh jagat raya ini selain Dia, Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang kita butuhkan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Apakah Dia yang kita nanti-nantikan hari ini? Apakah hari ini kita datang menantikan lawatan Tuhan? Ya, inilah hari yang Tuhan sudah tetapkan. Dialah yang terbaik yang kita perlukan. Mari lebih sungguh katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau
waktu kita memutuskan untuk datang ke tempat ini. Apakah yang paling menjadi kerinduan hatimu adalah Dia, Tuhan Yesus? Sudah pasti bahwa Tuhan sangat merindukan kita. Kalau Dia menangis bukan karena Dia tidak berdaya, tolong Bapak Ibu Saudara. Kalau Dia menangis bukan karena Dia menjadi putus asa. Dia menangis karena belas kasihannya. Dia menangis mengungkapkan kesedihannya atas keputusan-keputusan yang kita buat, melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik yang berulang-ulang Dia nyatakan kepada kita. Hari ini, mari kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, di mana Tuhan menjadi pengejaran yang penting dan paling utama dalam hidupmu. Bahkan semua waktumu kau bersedia berikan semua kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau telah meninggalkan jam-jam doamu, hari ini kalau engkau sudah meninggalkan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, hari ini Tuhan datang kepadamu. Dia mau meluputkan kita dari kesusahan. Dia mau meluputkan kita dari kehancuran. Tuhan sedang datang melawat setiap kita. Apakah keindahan dunia telah memudarkan mata kita, sehingga kita nggak tertarik lagi melihat pribadi yang telah tersalibkan mati, berkorban buat kita? Ataukah hari ini kita mau berkata, keindahan-Mu Tuhan memudarkan dunia. Dan Tuhan, Engkau yang termulia bagiku. Tuhan, Engkau yang terpenting bagiku. Mari belajar dari Sakeus. Waktu Tuhan berkata, hari ini aku datang menjumpaimu. Sakeus segera menerima dengan sukacita. Nggak ulur-ulur waktu, nggak bilang gini, Tuhan sebentar ya, aku siap-siap dulu. Enggak. Dia langsung ambil kesempatan itu. Dan Yesus berkata, hari ini ada kemenangan, ada keselamatan, ada pertolongan, ada kemerdekaan. Hari ini. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi kesulitanmu hari ini? Apa yang menjadi kesusahanmu hari ini? Hari ini Tuhan mau melawat engkau. Tapi tahukah engkau apa yang paling penting yang datang dalam hidupmu, yang kau butuhkan dalam hidupmu? Masihkah engkau tahu? Tidak ada yang lebih penting dari semuanya itu selain Yesus. Hari ini Dia beri kita kesempatan. Hari ini kesempatan buat kita. Perhatikan hari inimu. Karena kita tidak tahu apakah hari esok akan jadi hari ininya kita lagi. Tuhan mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Terima lawatan Tuhan. Terima kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Berkati umat-Mu. Hari ini Roh Kudus bicara kepada kami. Beritahu kepada kami, singkapkan kepada kami apa yang kami perlukan untuk damai sejahtera dalam hidup kami. Tidak ada lain selain Tuhan. Supaya kami tidak melewatkan waktu di mana Tuhan datang melawat kami. Kalau kami mengabaikan hari ini, akan datang hari yang lain
yang kemudian akan membuat kami berada di dalam kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Tuhan, Kau mau meluputkan kami dari hari itu. Itu sebabnya Kau bicara kepada kami pada hari ini. Terima kasih. Kami mau buka hati kami. Tuhan, pimpin kami pada jalan-jalan-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk mengerti hari di mana Tuhan sedang datang mencari dan menyelamatkan kami dari semua kesusahan yang tidak perlu kami harus hadapi. Engkau Tuhan kami, Kau Mesias kami, Kau Juru Selamat kami. Tolong umat-Mu supaya mereka menghargai hari ini dengan menghidupi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau baik. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami naikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Tuhan menyertai dan memimpin engkau pada hari ini untuk engkau mengalami semua yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Mengalami pertolongan dan lawatan Tuhan pada hari ini. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.